Ya boleh, 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 boleh. Kenapa saya menampilkan gambar hujan di sini? Karena ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Oke, Pak Roni lanjut saja. Oke, kita masuk ke muatan pelajaran yang pertama, yaitu SBDP. Di sini kita akan mempelajari tentang tangga nada, diatonis, dan pentatonis. Kira-kira anak-anak sudah ada yang paham mengenai tangga nada? Boten. Belum ya? Oke, mari kita pelajari bersama selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan tentang tangga nada. Jadi tangga nada itu merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan pada nada oktavnya. Dalam musik tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu diatonis dan pentatonis. Kira-kira anak-anak sudah tahu ya salah satu tangga nada ya dalam musik itu ya. Belum, Bapak. Yang Kalau mana, Pak? Apa yang Remi itu, Pak? nah, ya betul-betul do re mi fa sol la si do. Nah, itu kan merupakan tangga nada. Nanti itu disusun secara berurutan, berjenjang dan beraturan akan membentuk lagu gitu. Nah, jenisnya itu ada dua, diatonis dan pentatonis. Kita lanjut ya. Nah, ini pengertian dari tangga nada diatonis. Kelihatan ya? Kelihatan anak-anak? Iya, Pak. Kelihatan. Nah, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5 nada-nada pada piano dan organ termasuk sistem diatonis. Mungkin anak-anak pernah kamu mau nginep. kelihatan orang main organ itu di hajatan-hajatan itu pernah ya? Iya. Pernah ya? Kelihatan orang main organ, main piano di hajatan itu ya. Tenang, ya. Nah, ya seperti itu. Nah, alat musik tersebut itu menggunakan namanya tangga nada diatonis. Kemudian tangga nada diatonis ini masih dibedakan menjadi dua, anak-anak, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Kalau diatonis mayor itu kebanyakan lagunya itu yang bersifat riang gembira, nadanya itu cepat. Nah, itu bedanya dengan yang minor. Kalau minor itu nadanya lebih slow, lebih lambat. Nah, kemudian untuk lagu-lagunya itu biasanya bersifat sedih, haru. Nah, itu merupakan tanda-tanda tangga nada diatonis minor. Coba sekarang sebutkan salah satu lagu yang masuk ke dalam diatonis mayor. Artinya lagunya itu riang gembira, nadanya cepat. Kira-kira lagu apa, anak-anak? Lagu TikTok. TikTok. Wah, ini Maju tak gentar. Saiful ini sukanya TikTokan. Ya, itu betul-betul itu. Maju tak gentar. Ah, apalagi? Merdeka. Ya, sorak-sorak bergembira. Merdeka. Itu, Pak. Nah, betul. Hari Merdeka itu. Kodok ngorek. Oh iya, riang gembira ya. Bisa. Pokoknya Jaranan itu, Pak. jaranan, pokoknya segala lagu yang bersifat riang gembira, menghibur, nadanya cepat itu masuk ke diatonis mayor. Nah, kalau yang sekarang pindah ke yang minor, yang bersifat sedih, nadanya lambat, kira-kira lagu apa? Gugur bunga. Gugur bunga. Terus apalagi? Syukur. Oh, Ikatan Cinta ya, boleh. Ini sering nonton TV ya. Maria bisa, Pak. Oh, bisa dicoba Maria. Ya, Maria bisa, Maria. Ayo coba nyanyikan. Ikatan Cinta itu refnya aja. Oh, teman-teman boleh malu. Fitnah, Pak. Oh, ini Maria malu ini ya. Mungkin lain kali aja ya dicoba ya. Nah, Pak Roni sini nyingkat waktu, lanjut aja kita ke tangga nada pentatonis. Di sini pentatonis itu adalah tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Kemudian alat musiknya, contohnya yang memakai tangga nada pentatonis ini gamelan. Jadi kalau gamelan ini cuma memakai nadanya 5.
do, mi, fa, sol, si itu aja. Jadi tidak lengkap seperti yang diatonis. Kalau diatonis itu kan pakai 7, kalau ini cuma pakai 5. Gitu. Salah satunya untuk pelok dan selendronya, salah satu lagu yang menggunakan jenis pentatonis berupa pelok yaitu gundul-gundul pacul itu. Jadi Apa, biasanya Pak? di Pelok. Oh, saya dengarnya pelok. kalau pelek ya nanunya sepeda itu. Oh iya. Nah, kalau selendro susunan nadanya seperti itu, yang di bawahnya itu sudah yaitu 1, 2, 3, 5 dan 6. Do, re, mi, sola. Jadi salah satu lagunya contohnya adalah Jublek-jublek suweng. Nah, itu lagu daerah ya. Oke. Itu salah satu materi yang ada pada pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke muatan pembelajaran berikutnya yaitu sebelum masuk ke sana ya. Kini masih berkaitan nanti ya, saling berkaitan ya anak-anak. Ini kan SPDP. Ini ada lagu tik 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 bunyi hujan. Mungkin dulu masih TK masih ingat ya? Masih ingat anak-anak? Masih. Masih. Di situ mungkin tidak perlu dinyanyikan ya. Yang penting kita bisa mengingat saja. Ya tentunya kalian masih ingat nada-nadanya seperti apa. Kenapa lagu itu yang Pak Roni pilih? Karena di sini akan berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu tentang air. Nah, sekarang Pak Roni bertanya, apa yang kamu pikirkan tentang air dan apakah yang terjadi apabila air di bumi itu habis? Yuk, siapa yang mau menjawab? Air, apa itu air? Menurut kalian itu air seperti apa? Sumber kehidupan, Pak. Kalau nggak ada air, nggak bisa apa-apa. Sumber kehidupan, betul. Kalau udah ada air, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bertahan hidup, gitu ya. Terus, kalau air di bisa bumi bikin habis, kan? kalau air di bumi habis, apa yang terjadi? Kalau air di bumi ini habis, di Nggak air bisa laut mandi. habis, air sungai habis, sumber habis, Wah, kering semua. kiamat, Pak. Kiamat ya. Ringan. Maka yang terjadi yang pertama kekeringan, lambat laun, maka semua kehidupan yang ada di muka bumi akan musnah. Karena semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi membutuhkan yang namanya air. Betul? Iya. Betul, Pak. Oke. Ini ada yel-yel nih. Ayo, biar semangat lagi kita yel-yel dulu ya. Yel-yel. Masih ingat yel-yelnya? Lupa ini dah. Lupa, Pak. Gimana itu? Kalau Pak Roni panggil kelas 5, baru kalian langsung nyaut. Terpesona. Aku terpesona. Kelas 5. Semuanya luar biasa. Gitu. Oke, ingat sudah? Ingat, Pak. Dicoba ya. Satu kali aja. Coba. Oke. Kalau Pak Roni panggil kelas 5 secara serempak nyanyikan yel-yelnya. Oke. Kelas 5. Terpesona, aku terpesona. Kelas 5, semuanya luar biasa. Oke, mantap semua anak-anaknya Pak Roni ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Katanya ini merupakan contoh-contoh aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Tentunya juga dilakukan oleh kalian, betul? Betul ya? Betul. Tapi saya Semua nggak bisa kegiatan. membaca itu, Pak. Oh iya, itu kan profesinya Pak Tani. Kalau kalian kan paling bisanya ya mandi, mencuci, nyiram bunga, kan begitu, masak sama ibu, kan begitu ya. Nah, itu semua kegiatan itu membutuhkan yang namanya air. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke materi intinya,
yaitu tentang siklus air. Apakah air di bumi akan habis? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Dari kalian dulu sejak lahir sampai sekarang pernah nggak air di bumi ini habis? Meskipun diminum, dibuat ngairi sawah dan lain sebagainya, habis nggak airnya? Enggak, Pak. Enggak ya, enggak habis ya. Nah, oke, enggak habis berarti ya. Kemudian yang kedua, kualitas air yang seperti apa yang aman untuk dikonsumsi? Artinya untuk kita minum, air yang bagaimana? Apakah air yang di sungai itu bisa langsung diminum? Apakah air yang ada di sawah itu bisa diminum? Seperti itu. Jijik, Pak. Oh, jadi seperti apa yang bisa diminum? Putih, Pak. Yang bersih dan matang. Oh, yang bersih dan matang. Jadi Jernih, Pak. Jernih, Pak. yang Putih, jernih putih. ya. Itu bir brand. Oh, nggih. Jadi air yang bersih, yang tidak berbau, yang tidak ada rasa, yang tentunya sudah dimasak, itu adalah air yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian salah kopi ya, itu kan sudah dicampuri dengan dengan kopi ya, dengan gula. Jadi itu sudah beda rasa dengan air biasa kan begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba sebutkan salah satu aktivitas menantang apa yang berkaitan dengan air. Aktivitasnya apa? Yang itu kegiatannya menantang, seru gitu loh. Apa ya? Selancar, Pak. Selancar. Berselancar. Kalau berselancar itu di mana? Di sungai, apa di laut, apa di danau, apa di mana? Di pantai. Di pantai, Pak. Di Yang ombaknya pantai. itu kan besar. Oh iya, ya. Seperti di Bali itu ya. Iya, Pak. Betul Pacitan sekali. juga ada, Pak. Oh, di Pacitan juga ada. Iya. Coba lain waktu saya bisa ke sana ya. Oke. Yang selain itu, selain selancar apa lagi? Ikut, Pak, kalau ke Pacitan. Arung jeram, Pak. Arung jeram, jeram. Oh iya, arung jeram. Biasanya yang naik perahu karet itu ya. Kan seru Iya, itu Pak. ya. Sama tubing Bagus. juga, Pak. Tubing. Tubing, oh pakai ban dalam itu yang hitam itu bundar itu ya. Iya. Oh ternyata anak-anak sudah banyak paham ya untuk materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, nggih. Jadi itu perlu ya anak-anak kita memahami lingkungan sekitar kita, kaitannya dengan pembelajaran itu sangat penting. Jadi jangan males-males nyari sumber pembelajaran ya. Oke, di sini pengertiannya tentang siklus air. Air akan selalu tersedia di bumi dan tidak akan pernah habis karena mengalami siklus air. Air di bumi selalu berputar dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut siklus air atau daur air. Makanya air di bumi ini untuk selamanya tidak akan habis. Meskipun kalian minum 1 hari 2 galon mau 1 truk kalian minum semua, itu tidak akan habis yang namanya air itu. Iya. Kalau enggak percaya coba aja besok-besok atau nanti pas buka puasa kalian pingin ngabiskan air, pas minum segalon, udah apa-apa, nyoba aja. Kalau habis berarti hebat berarti ya. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Ini adalah proses dari siklus airnya anak-anak. Yang pertama itu ada yang namanya evaporasi ataupun penguapan. Jadi air yang ada di sungai, ada di rawa, di danau, di laut, ketika siang hari itu akan terkena sinar matahari dan akan naik suhunya panas, kemudian air tersebut akan mengalami yang namanya penguapan. Kemudian yang kedua terjadi adalah proses kondensasi ataupun pengembunan. Jadi air yang sudah menguap itu nanti akan menjadi embun, jadi butiran-butiran air yang ada di udara. Nah, setelah banyak pengembunan tadi itu akan berubah menjadi awan yang tebal. Gitu. Jadi anak-anak jangan berpikiran kalau awan itu adalah ciptaan dari malaikat.
petir adalah ketika malaikat marah mainan setrum. Jadi bukan seperti itu. Ya. Jadi kita berpikirnya harus secara logis, secara keilmuan. Jadi jangan beranggapan petir ada geluduk, ada suara geluduk. Kira-kira suaranya geluduk itu dari mana ya? Coba, Pak Roni ingin tahu. Kalau biasanya hujan kan ada geluduk, ada petir ya. Dari langit, Pak. Ya, dari langit. Ya, kok bisa suaranya gitu ya? Gimana ya? Nggak tahu, sudah dari dulu gitu, Pak. Dari dulu gitu ya. Mungkin ada yang tahu prosesnya seperti apa? Benturan dengan tekanan, Pak. Tahu, Pak. Ya? Bagaimana tadi? Saiful ini. Iya. Saiful tadi. Gimana, Ful? Coba diulangi, Ful. Benturan antar tekanan, Pak. Benturan antar tekanan. Tekanan apa itu, Ful? Tekanan yang di atas dengan tekanan yang di bawah itu berbeda sehingga berbenturan, Pak. Oh, begitu. Ya. Ada yang nambahi? Ada yang nambahi, Mon? Anak-anak yang lain, yang perempuan? Tidak ada? Oke, Pak Oni perjelas ya untuk proses terjadinya hujan. Tadi itu dimulai dari penguapan, kemudian setelah menguap itu, nah ini yang kedua ada kondensasi, pengembunan. Setelah pengembunan akan menjadi awan, kemudian terjadilah presipitasi ataupun hujan ketika awan tadi itu sudah terlalu berat ditahan, akhirnya berubah menjadi mencair, kemudian terjadilah hujan. Nah, kemudian untuk kilat dan petir sendiri itu adalah prosesnya seperti yang tadi Saiful jelaskan ya, yaitu ada tekanan yang berbeda antara tekanan yang ada di bawah sama yang di atas, dan juga pengaruh dari udara. Nah, ini yang menjadi yang menjadi penyebabnya terjadi petir dan juga geluduk tadi, atau suara-suara gemuruh gitu itu. Nah, ada gesekan antara udara yang beda suhunya, ada suhu dingin, ada yang bersuhu panas. Jadi ketika mereka berbenturan, maka akan terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan petir dan juga suara-suara yang menakutkan apabila terjadi hujan, seperti itu ya. Ya, yang keempat adalah terakhir ini adalah penyerapan ataupun infiltrasi. Ketika hujannya sudah turun, hujannya itu jatuhnya itu ada yang langsung ke laut lagi, ada yang ke sungai, ke danau, dan juga ada yang ke daratan. Nah, yang jatuh ke daratan itulah yang akan mengalami infiltrasi ataupun penyerapan. Air hujan itu akan diserap kembali oleh bumi yang kita tempati ini, yang kemudian akan menjadi air dalam tanah. Gitu anak-anak. Jadi di bawah bumi, di dalam tanah ini ada airnya. Jadi makanya sumur-sumur, kemudian ada mata air. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya infiltrasi, terjadi siklus di sini. Jadi semua air itu akan kembali lagi sebenarnya. Makanya tidak habis-habis. Jadi seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini secara lengkap